Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat SMA, selamat pagi. Selamat bertemu kembali dengan materi ekonomi. Untuk lebih jelasnya, baik kita saksikan video pembelajaran berikut ini. Assalamualaikum sahabat SMA, selamat pagi. Kali ini kita kembali belajar mengenai akuntansi, di mana pada kali ini kita belajar tentang tahap pencatatan dalam siklus akuntansi, yaitu menyusun jurnal umum. Baiklah, kita lihat bagaimana cara menyusun jurnal umum tersebut. Namun sebelumnya kita mengingat kembali mekanisme debit kredit yang telah kita bahas sebelumnya. Dalam aturan mekanisme debit kredit terdiri dari akun atau perkiraan, debit dan kredit. Akun atau perkiraan adalah tempat yang digunakan untuk menggolongkan transaksi yang sejenis. Debit kredit adalah suatu mekanisme pencatatan transaksi perusahaan apakah dicatat pada sisi debit atau pada sisi kredit. Pendebitan berarti mencatat atau memasukkan sejumlah angka pada sisi debit. Sedangkan pengkreditan adalah mencatat atau memasukkan sejumlah angka pada sisi kredit. Namun, hal yang penting untuk diperhatikan adalah bahwa mendebit belum tentu menambah dan mengkredit belum tentu mengurangi. Hasil analisis yang digunakan sebagai acuan pencatatan selanjutnya digunakan untuk mencatat posisi ke debit dan kredit. Nah, hal ini dapat kita lihat sebagai berikut. Yang pertama, harta atau aset akan bertambah di debit dan berkurang di sebelah kredit. Sementara utang atau liabilitas akan bertambah di kredit dan berkurang di sebelah debit. Kemudian modal atau capital atau ekuitas itu akan bertambah di kredit dan berkurang di sebelah debit. Kemudian pendapatan atau revenue akan bertambah di sebelah kredit dan berkurang di sebelah debit. Yang terakhir adalah beban atau expense akan bertambah di kredit, bertambah di debit, dan berkurang di sebelah kredit. Nah, baiklah kita lanjut dengan data transaksi yang terjadi di perusahaan Bengkel Abadi. Dimulai dari tanggal 3 Juni 2019 sampai dengan 14 Juni 2019. Data ini dianalisa terlebih dahulu, kemudian hasil analisis dapat dipindahkan ke jurnal umum. Oke, kita analisis ya. Sahabat SMA, pada tanggal 3 Juni, Tuan Siswoyo menginvestasikan uangnya ke bengkel sebesar 25 juta. Investasi berarti menambah modal perusahaan. Dan bagi perusahaan yang diinvestasi berarti ada dana masuk berupa uang kas. Berarti dalam hal ini menunjukkan ada dua akun yang dipengaruhi, yaitu akun kas dan modal. Maka kita analisa kas bertambah 25 juta dan modal bertambah 25 juta. Transaksi selanjutnya, kita lihat perusahaan membeli peralatan bengkel. Berarti peralatan bengkelnya bertambah dan untuk membeli peralatan bengkel tersebut, perusahaan belum mempunyai dana yang cukup. Maka kendaraan dibeli secara kredit dan menyebabkan timbulnya utang. Jadi analisisnya berarti transaksi ini mempengaruhi dua akun, yaitu akun peralatan dan akun utang. Maka peralatan
pendapatan bertambah 5 juta dan utang bertambah 5 juta. Selanjutnya, membeli perlengkapan bengkel. Jika pada transaksi tidak disebutkan kata kredit, maka transaksi berarti tunai. Baik, kita analisa. Dalam hal ini, membeli perlengkapan secara tunai berarti ada dua akun yang dipengaruhi, yaitu perlengkapan yang bertambah dan uang tunai berkurang. Maka kita lihat perlengkapan bertambah 2.750.000, kas berkurang 2.750.000. Baik, untuk tanggal 12 Juni 2019, perusahaan menerima pembayaran dari pelanggan. Berarti akun yang dipengaruhi dalam hal ini ada dua akun, yaitu pendapatan dan kas. Kita analisa. Dalam hal ini pendapatan bertambah di sebelah kredit, sementara kas bertambah di sebelah debit. Selanjutnya, sahabat SMA, kita analisa tanggal 14 Juni 2019. Membayar tagihan listrik. Dalam hal ini menimbulkan beban bagi perusahaan, yaitu tagihan listrik. Akun yang dipengaruhi ada dua akun, yaitu beban dan kas. Beban bertambah di sebelah debit dan kas berkurang di sebelah kredit. Sahabat SMA, kita lanjutkan dengan penyusunan jurnal umum. Hasil analisa sebelumnya kita pindahkan ke jurnal umum. Pada jurnal umum harus ada judul, kemudian kolom yang terdiri dari tanggal, akun, ref, debit, dan kredit. Akun yang sudah kita analisa kita masukkan. Pada tanggal 3 Juni kita analisa kas bertambah di sebelah debit 25 juta, modal bertambah di sebelah kredit 25 juta. Kemudian tanggal 6 Juni analisanya peralatan bertambah di sebelah debit 5 juta, utang bertambah di sebelah kredit 5 juta rupiah. Tanggal 7 Juni analisanya perlengkapan bertambah 2.750.000 dan kas berkurang di sebelah kredit 2.750.000. Kemudian tanggal 12 Juni analisanya kas bertambah di debit 500.000 dan pendapatan jasa bertambah di kredit 500.000. Kemudian tanggal 14 Juni terakhir kita analisa beban listrik bertambah di debit. Beban listrik bertambah di sebelah debit 750.000 dan kas berkurang di sebelah kredit 750.000. Kemudian akun yang sudah kita analisa tadi dan kita tempatkan ke jurnal umum, kita jumlah, maka jumlah sisi debit dan jumlah sisi kredit harus sama. Jika tidak sama, berarti yang kita lakukan ada kesalahan. Demikian sahabat SMA, materi kita kali ini.